Salam, kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen kelas C semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Inklusif dengan dosen pengampu Yanti Y.S. Soleh MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Reni Raja dengan NIM 103-2022-0076, yang kedua Robin Nuban dengan NIM 103-2022-0110, yang ketiga Yohana Raja dengan NIM 103-2022-0092, yang keempat Yunita Lenggu dengan NIM 103-2022-0094, yang kelima Vandianus Laia dengan NIM 103-2022-0099. Pengertian sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi dan mendidik semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan yang mengadopsi pendekatan inklusi di mana semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, diterima dan didukung sepenuhnya untuk belajar bersama di lingkungan yang sama. Prinsip-prinsip sekolah inklusif melibatkan keyakinan dan praktik-praktik berikut. Yang pertama, keberagamaan dan penerimaan. Prinsip utama sekolah inklusif adalah menghargai dan menerima keberagamaan siswa. Dan yang kedua, aksesibilitas. Sekolah inklusif harus memberikan aksesibilitas fisik dan pendidikan yang setara bagi semua siswa. Dan yang ketiga, pendekatan individual. Setiap siswa dianggap sebagai individu yang unik dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda. Dan yang keempat, kolaborasi dan partisipasi. Sekolah inklusif mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan staf sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pendidikan berbasis STEM. Prinsip inklusif mendorong pendekatan pendidikan berbasis STEM, di mana guru dan staf sekolah bekerja sama untuk menyusun program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Dan yang keenam, penciptaan lingkungan yang mendukung. Sekolah inklusif harus menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, mendukung bagi semua siswa. Dan yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan. Prinsip inklusi melibatkan proses evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pendekatan inklusif yang diterapkan. Manfaat sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah pendidikan yang melibatkan semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi khusus. Manfaat-manfaat sekolah inklusif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang setara. Pendidikan yang setara misalnya, sekolah inklusif memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk belajar bersama tanpa memandang keadaan fisik, mental, atau kemampuan mereka. Yang kedua, keterampilan sosial. Keterampilan sosial misalnya, anak-anak yang belajar di sekolah inklusif memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak dari berbagai latar belakang dan kebutuhan. Yang ketiga, dukungan akademik. Dukungan akademik misalnya, setiap inklusif menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik setiap individu. Yang keempat, penerimaan dan penghargaan. Penerimaan dan penghargaan misalnya, sekolah inklusif mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan penerimaan setiap individu apa adanya. Yang kelima, pembelajaran saling menguntungkan. Pembelajaran saling menguntungkan misalnya, di sekolah inklusif semua anak memiliki kesempatan untuk belajar satu sama lain. Yang keenam, persiapan untuk kehidupan masyarakat. Persiapan untuk kehidupan masyarakat misalnya, lingkungan sekolah inklusif mencerminkan keberagaman sosial yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, peningkatan keberagamaan. Peningkatan keberagamaan misalnya, sekolah inklusif mendorong peningkatan keberagamaan di lingkungan pendidikan. Perencanaan sekolah inklusif. Perencanaan sekolah inklusif adalah suatu proses merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah. Berikut ada beberapa langkah umum yang dilakukan dalam merencanakan sekolah inklusif. Yang pertama, evaluasi kebutuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.
Yang kedua, pembentukan tim inklusif. Membentuk tim inklusif yang terdiri dari guru, staf sekolah, ahli terapi, orang tua, dan siswa adalah langkah penting dalam perencanaan sekolah inklusif. Yang ketiga, perencanaan kurikulum inklusif. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Yang keempat, dukungan dan layanan. Sekolah inklusif perlu menyediakan dukungan dan layanan yang sesuai untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kelima, pelatihan guru. Guru harus diberikan pelatihan yang memadai untuk mengajar dan dalam lingkungan inklusif. Yang keenam, lingkungan fisik yang inklusif. Sekolah perlu memastikan bahwa lingkungan fisik mereka dapat diakses oleh semua siswa. Yang ketujuh, kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua sangat penting dalam perencanaan sekolah inklusif. Yang kedelapan, evaluasi dan pemantauan. Sekolah perlu terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program inklusif yang direncanakan. Program sekolah inklusif adalah pendidikan yang dirancang untuk memastikan partisipasi pemberdayaan untuk semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam program sekolah inklusif. Yang pertama, keterbukaan dan aksesibilitas. Sekolah inklusif harus memberikan akses yang setara bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, pengajaran yang direferensi. Guru di sekolah inklusif menggunakan bagian metode dan strategi pengajaran yang memungkinkan semua siswa belajar secara efektif. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran yang inklusif. Sekolah inklusif menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa. Yang keempat, dukungan khusus. Program inklusif mengakui bahwa beberapa siswa mungkin memerlukan dukungan khusus untuk mengatasi tentang belajar mereka. Yang kelima, kolaborasi antara guru, orang tua, dan ahli lainnya. Sekolah inklusif melibatkan kolaborasi yang erat antara guru, orang tua, dan profesional lainnya. Yang keenam, penilaian dan evaluasi yang inklusif. Penilaian dalam sekolah inklusif mencakup berbagai metode yang memungkinkan semua siswa mengajukan kemajuan mereka sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Yang terakhir, pemberdayaan siswa. Program inklusif mendorong pemberdayaan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi dan mendukung semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus. Sedangkan perencanaan sekolah inklusif adalah suatu proses merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan berkebutuhan khusus, mendapatkan akses yang setara dan kesempatan yang sama untuk belajar. Kemudian, program sekolah inklusif adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memastikan partisipasi dan pemberdayaan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki berkebutuhan khusus.